Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di kelas sains bersama Bu Aulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Oke anak-anak, untuk pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Maka dari itu, yuk mari kita belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan bersama-sama. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan di bumi ini untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Hewan bagian dari alam yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, agar tumbuhan dan hewan ini bertambah banyak, Tuhan membuat hewan tersebut bisa berkembang biak. Baiklah anak-anak, mari kita ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan untuk melestarikan keseimbangan rantai makanan. Nah, tahukah anak-anak, hewan dapat berkembang biak dengan dua cara loh. Yang pertama ada dengan cara generatif, yang kedua ada dengan cara vegetatif. Generatif dengan proses perkawinan, sedangkan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara generatif memiliki beberapa ciri, diantaranya ada perkawinan antara jantan dan betina. Selain itu ada perkawinan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, sel sperma berasal dari hewan jantan dan sel ovum berasal dari hewan betina. Hasil dari perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina akan menghasilkan individu baru. Jadi, perkembangbiakan secara generatif pada hewan yaitu melalui proses perkawinan atau terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel spesies betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada hewan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak ada proses perkawinan. Hanya sendiri saja, tidak membutuhkan jantan atau betina. Baik anak-anak, perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3 jenisnya. Yang pertama, ada yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sedangkan yang kedua, ada yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga, ada yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Maksudnya bertelur dan melahirkan, ini telurnya menetes di dalam perut induknya, lalu dikeluarkan melalui tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Maka jadilah individu baru. Nah, itu dengan cara bertelur dan melahirkan. Baik anak-anak, untuk perkembangbiakan generatif dengan cara yang pertama yaitu dengan ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu bertelur, tidak memiliki daun telinga,
tidak memiliki rahim dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Kira-kira contoh hewannya apa ya? Ya, benar, ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ada ikan, ayam, katak, dan kura-kura. Yang kedua, ada hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu beranak, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta menyusui anaknya. Kira-kira contoh hewannya apa ya? Kucing, ya benar, kalian hebat. Kucing berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Selain kucing, ada beberapa contoh hewan yang lainnya yang dapat berkembang biak dengan cara vivipar. Di antaranya ada hewan sapi, gajah, orangutan, kelelawar, dan harimau. Dan yang selanjutnya ada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Nah, hewan ini mengandung calon anaknya dalam bentuk telur, disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anaknya tersebut. Itu proses cara perkembangbiakan dengan ovipar. Berikut contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Di antaranya ada hewan ikan pari, kadal, platypus, ular boa, dan kuda laut. Nah, anak-anak, oke. Sekarang coba kalian temukan hewan lain yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovipar. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh tanyakan langsung ke ibu atau ke orang tua. Insya Allah, ibu akan siap membantu. Berikutnya, jenis-jenis pembuahan pada hewan. Jenis pembuahan pada hewan dibagi menjadi dua. Ada pembuahan secara internal dan ada pembuahan secara eksternal. In itu di dalam, X itu keluar. Berarti pembuahan secara internal yaitu terjadi di dalam tubuh induk. Seperti contohnya pada ayam. Perhatikan gambar ayam jantan dan betina berikut. Jadi, sel telur atau sel betina bertemu dengan sel jantan, yaitu sel sperma, di dalam tubuh induknya. Yang kedua, ada pembuahan secara eksternal. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Seperti contohnya pada ikan. Sel telur betina dikeluarkan di luar dan jantannya mengeluarkan sel spermanya di luar. Maka akan terjadi pembuahan di luar. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Selain perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan, hewan juga berkembang biak secara vegetatif atau tanpa perkawinan, hanya sendiri saja, tidak ada perkawinan antara jantan dan betina. Lalu bagaimana caranya? Caranya
perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi 3. Yang ke-1, ada yang berkembang biak dengan cara tunas. Kedua, membelah diri. Dan yang ketiga, ada dengan cara fragmentasi. Baik anak-anak, ke-1 yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Tunas adalah cara tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya pada induk hingga lepas menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra. Hidra dapat kita temukan biasanya di perairan atau di laut ya. Nah, perhatikan gambar hidra berikut. Jadi, awalnya induknya ini memiliki tunas ya di tubuhnya. Tunasnya itu sangat kecil. Lama-kelamaan tunasnya akan membesar. Setelah membesar tumbuh agak besar, maka tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas selain hidra ada porifera dan coelenterata atau salah satu jenisnya yaitu anemon laut. Untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Hewan yang bisa membelah diri yaitu hewan mikroskopis. Hewan mikroskopis itu yang seperti apa? Hewan mikroskopis itu yaitu hewan yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu ada amuba, paramecium, dan protozoa jenis flagellata. Perhatikan gambar perkembangbiakan pada amuba. Nah, di sini ada yang gambar 1 yaitu satu amuba. Nah, cara membelahnya, hewan tersebut memiliki yang namanya inti sel di tengah-tengah ya, ada inti sel. Inti sel tersebut membelah menjadi 2. Lalu diikuti bagian tubuhnya yang lain sehingga terbelahlah mereka menjadi 2 bagian dan masing-masing bagian akan menjadi individu baru. Jadi dari 1 membelah menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Nah, itulah cara perkembangbiakan dengan bertunas atau tunas. Selain amuba, tadi ada protozoa. Sama ya perkembangbiakannya. Untuk yang selanjutnya, yaitu dengan fragmentasi. Fragmentasi yaitu cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Kira-kira contoh hewan yang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi apa ya? Contohnya yaitu planaria dan cacing pipih. Caranya, perhatikan gambar. Boleh gambar planaria atau cacing pipih. Nah, hewan tersebut akan memutuskan atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Lalu, setiap bagian potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu salah satu perkembangbiakan pada cacing pipih atau planaria. Jadi, ketika dipotong misalnya dipotong menjadi 2 bagian, akan menjadi tumbuh individu baru. Nah, anak-anak, ternyata
tumbuhan dan hewan itu sangat penting untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan dengan cara mengembangbiakannya. Atau boleh dengan cara melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Ada dua cara manusia untuk melestarikan tumbuhan dan hewan langka, yaitu dengan cara in situ dan ex situ. In itu di dalam, ex itu keluar. Jadi, pelestarian secara in situ yaitu dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Sedangkan ex situ yaitu dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contoh misalnya pelestarian in situ yaitu ada suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan untuk pelestarian ex situ diantaranya pembuatan kebun binatang, penangkaran buaya, taman safari, dan kebun botani. Nah, anak-anak, ada beberapa di sekitar kita hewan dan tumbuhan langka yang harus dilindungi. Di antaranya, salah satunya hewan langka yaitu ada komodo, harimau Sumatera, badak bercula 1, orang utan, anoa, dan burung jalak bali. Selain itu, tumbuhan yang langka yang harus kita lestarikan, misalnya tumbuhan bunga bangkai, bunga raplesia, kantung semar, dan pohon damar. Itulah beberapa hewan dan tumbuhan langka yang harus dilindungi. Atau misalnya untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka, selain membuat pelestarian secara ex situ dan in situ, boleh tidak melakukan pemburuan hewan secara liar atau misalnya mengambil tumbuhan secara liar. Nah, itulah anak-anak pembahasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti atau belum paham, boleh tanya langsung ke ibu melalui Japri ya. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.